dari pengalaman fenomena kejadian porang ini, artinya kompak itu tidak selalu atau tidak selamanya itu berbuah positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih budidaya porang ini dengan Aksara Agro and Farm. Saat ini saya berada di depan Pondok Aksara. Kalau pada video sebelumnya saya berada di belakang Pondok Aksara. Nah, video sebelumnya saya sudah bercerita tentang pengalaman dari teman petani porang kami yang berada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang memutuskan pertama kali memberanikan membuat chip porang dengan dasar untuk bisa nanti mendapatkan keuntungan yang berlipat, dan itu bisa dijual tidak musim ini tapi musim depan, bahkan 2 musim lagi itu masih bisa. Nanti silahkan menonton pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan menceritakan tentang pelajaran berharga dari realita fenomena perporangan teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang sudah mengikuti beberapa video porang di channel Aksara Agro and Farm nanti bisa melihat di playlist tentang budidaya porang. Jadi memang kejadiannya efek dari 2 tahun kemarin harga porang itu melejit luar biasa. Itu memang terjadi peningkatan jumlah petani pemula yang sangat signifikan teman-teman. Ya memang itu bisa diakibatkan banyak faktor, banyak yang berkomentar ya karena ada terbuai oleh angin surga konten kreator, YouTuber atau sosial media yang lain pada saat itu, sehingga banyak petani pemula yang akhirnya terjun nyemplung di dunia perporangan. Nah, tapi memang ada sisi menarik, sisi lain yang ingin saya kupas di sini, yaitu apa teman-teman? Bahwa kompak itu belum tentu positif. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mungkin petani pemula yang baru melihat harga porang 2-3 tahun terakhir ini, berarti grafiknya kan turun ya, negatif. Karena dari 14.000 tahunnya kan di 14.000 tahun 2 tahun kemarin, kemudian tahun kemarin di 6.000 7.000, lalu tahun ini maksimal di 3.000 lah. Nah, tetapi kalau teman-teman petani senior itu 10 tahun belakang itu pasti gradien grafiknya itu nilainya harganya itu pasti positif teman-teman, artinya tetap ada kenaikan. Nah, hanya kenapa 2 tahun yang lalu itu sangat tinggi harganya dan sebenarnya itu harga anomali, artinya tidak bisa dijadikan sebagai harga patokan. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu di saat menjelang musim tanam itu pabrik itu dikejar kuota ekspor, sehingga yang dilakukan pabrik agar bisa mengejar kuota ekspor, dia memasang harga yang tinggi. Nah, akhirnya memasang harga di belasan ribu itu, dan lalu bisa terpenuhi kuota ekspor secara singkat waktunya. Jadi itu sebenarnya harga anomali, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai harga patokan. Nah, kenapa saya bilang kompak itu tidak selalu positif? Ya dikarenakan seperti itu. Efek dari itu akhirnya banyak petani pemula kebiasaannya memulai sesuatu pertanian atau apapun itu saat lagi viral-viralnya. Nah, padahal kalau dimulai suatu pertanian itu dengan harga panen yang lagi tinggi, otomatis bibitnya mahal. Nah, kalau sudah bibitnya mahal, belum lagi pada pola pikir kita mengeksklusifkan tanaman itu, sehingga dari olah lahan, pengadaan media tanam, itu kita jor-joran seperti itu. Ya banyaklah yang sudah berkeluh kesah di kolom komentar video sebelumnya, ada yang jual properti, kendaraan dan sebagainya, bahkan hutang bank. Nah, jadi bertani itu sebenarnya tuh kita tidak seperti itu teman-teman. Jangan membebek. Jadi kebiasaan bebek kalau di kawanan bebek itu, kalau disuruh belok kanan semuanya belok kanan, belok kiri belok kiri. Nah, kalau seperti itu yang terjadi seperti ini. Tanaman kemarin sedang viral, kemudian banyak peminat petani pemula, terus petani pemula itu jor-joran langsung tidak mencoba dari sedikit, tapi langsung lahan luas, bibit yang sangat banyak, bahkan beli yang tidak dikira-kira, langsung modalnya habis di depan. Artinya kalau gaya lari itu kayak gaya lari cepat atau sprint, tapi tidak dipersiapkan untuk lari maraton. Artinya diatur nafasnya agar bisa durasi panjang teman-teman. Nah, yang terjadi pada saat
kompak banyak petani pemula itu memulai budidaya porang 2 tahun terakhir ini, ya akhirnya oversupply karena banyak umbi yang dihasilkan oleh petani pemula tersebut. Nah, itu mengakibatkan kurang sehat, tidak seimbang antara supply dan demand. Artinya nanti ada oversupply tadi itu, overload lah baratnya. Nah, jadi untuk pelajaran porang ini diharapkan teman-teman yang sudah sangat trauma terjun di dunia perporangan, dimohon agar nanti mengambil pengalaman yang lain itu juga jangan memulai saat tanaman itu sedang viral. Justru carilah peluang tanaman lain jika teman-teman sudah trauma di porang. Itu yang masih sedikit peminatnya. Jadi pasar itu masih sangat membutuhkan, artinya supply itu masih sangat sedikit. Tapi kalau sangat banyak berjamaah, banyak yang budidaya porang seperti sekarang, ya sudah, akhirnya yang modalnya terbatas ya langsung balik kanan, yang lahannya tidak luas ya langsung balik kanan, karena sewa juga balik kanan. Bahkan ada juga teman kami yang akhirnya terpaksa membongkar porangnya itu meskipun tidak dijual. Karena apa? Ya karena kontrak sewa lahannya sudah habis, jadi mau nggak mau dia harus mengeluarkan biaya untuk bongkar, padahal dia itu tidak ada niat untuk menjual. Nah, karena sewanya itu sudah habis ya terpaksa dibongkar, teman-teman. Nah, jadi pengalaman dari porang ini sangat, kita ada posisi positifnya juga, teman-teman. Artinya ya kita sebagai petani, bagi inilah kan banyak tuh komoditas pertanian selain porang, teman-teman. Tidak melulu di dunia porang kan, masih ada jahe. Jahe itu juga ada jahe merah, jahe gajah. Terus ada juga rimpang yang lain seperti kunyit hitam. Dan teman-teman nanti memulainya tidak dalam skala langsung besar, teman-teman. Dimulai dulu sesuai kemampuan kita, kecuali kalau teman-teman secara finansial itu merdeka, ya bisa langsung memulai secara luas dan memiliki lahan yang luas, lahan sendiri. Jangan sampai di awal langsung sewa lahan yang luas seperti itu sama aja bunuh diri, karena tidak ada yang bisa memprediksi suatu komoditas pertanian itu pada musim mendatang. Apalagi saat ini banyak gembar-gembor tentang krisis pangan dikarenakan cuaca ekstrim seperti belakangan ini, teman-teman. Nah, kebetulan kami di sini di depan Pondok Aksara itu memang sedang di awal bulan Agustus sudah mulai membuat bedengan, dan kita cicil biar semuanya itu nanti untuk perluasan lahan lagi kita nanti bisa sampai waktunya loh. Kita tidak mepet waktunya sehingga semuanya itu bisa kita atur waktu sedemikian rupa. Tapi kalau kita langsung jor-joran mepet, iya kalau cuacanya mendukung karena kita berhadapan dengan alam. Tapi kalau cuacanya tidak mendukung, nah nanti juga bisa terlambat tanam. Itu juga kalau teman-teman yang akan tanam porang, kalau sudah di lewat bulan Desember, ya sudah mending tidak usah tanam daripada dipaksakan tanam di bulan Januari. Itu agak sedikit terlambat, teman-teman, kurang optimal nantinya. Jadi ini saya sampaikan cerita pengalaman berharga sekali dari pengalaman fenomena kejadian porang ini. Artinya kompak itu tidak selalu atau tidak selamanya itu berbuah positif. Ya seperti tadi itu, petani itu jangan membebek atau jangan seperti bebek. Baru semuanya tanam porang, ikut tanam porang. Disuruh belok kanan, tanam ini, semuanya tanam ini. Dan teman-teman yang menonton video dari sosial media, baik itu YouTube, jangan telan mentah-mentah tentang cara budidaya maupun tanaman yang sedang akan ramai dan sudah ramai ya, karena kembali lagi lahan kita satu dengan yang itu berbeda. Sehingga kalau prinsip dari Aksara, buat saran teman-teman, kenali dulu lahan teman-teman di MDPL berapa, kemudian pasar terdekat yang di situ itu yang bisa dijual itu apa. Nah, baru itu teman-teman tanam dulu seperti itu. Jadi jangan tanam tapi tidak tahu pasarnya, teman-teman. Nah, kalau tanam tidak tahu pasarnya, ya sudah, nama aja kita bunuh diri karena kita tidak tahu busur ini mau ditembak kemana. Nah, mungkin itu cerita kami dari Aksara tentang fenomena harga porang jatuh dan banyaknya petani pemula yang berkeluh kesah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.